Sore ini kita melanjutkan pengajian kitab Fadhailul Quran karya Al-Imam Al-Muhaddits Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai pada hadis ke-19, Al-Haditsul Tasi' Asyar, hadis ke-19. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya hadhil quluba, hati-hati ini, tasda'u, bisa berkarat, teyeng kalau bahasa Jawanya ya. Kama sebagaimana yasda'u, karatnya, al-hadidu, besi, idza asabahul ma, apabila mengenainya air. Qila, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma jilauha, dan apa pembersihannya, artinya supaya tidak berkarat lagi, menghilangkan karatnya itu dengan apa? Qala, beliau menjawab, kasratu dzikril maut, memperbanyak mengingat kematian, wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Boleh juga dibaca kasratu dzikril mauti wa tilawatil Quran. Kalau dibaca wa tilawati, maka ini maksudnya wa kasratu tilawatil Quran, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, tetapi di dalam sanadnya ada rawi bernama Abdurrahim bin Harun. Ini seorang rawi yang matruk, yaitu yang dhaif. Bahkan kata Imam Daraqutni, dia kadang-kadang berdusta. Karena itu kesimpulannya hadis ini derajatnya mungkar. Hadis yang mungkar termasuk hadis yang dhaifnya dahsyat. Maka jangan dikatakan sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwasanya hati manusia itu bisa berkarat. Berkarat itu artinya rusak hatinya, perlu dibersihkan, ya. Kotor hatinya, perlu dibersihkan. Nah, untuk menghidupkan lagi atau membersihkan lagi atau menyehatkan lagi hati bagaimana? Yaitu memperbanyak ingat mati dan juga memperbanyak tilawah Al-Quran. Secara umum isi dari hadis ini tidak salah, karena memang mengingat kematian menyebabkan hati kita jadi baik. Demikian juga memperbanyak membaca Quran, itu adalah makanan bagi roh kita. Roh kita adalah hati kita, maka akan menyebabkan baiknya hati. Karena itu meskipun hadisnya ini dhaif, tetapi isinya bagus untuk diamalkan. Yaitu apa? Memperbanyak mengingat mati dan memperbanyak tilawah Al-Quran. Kita memperbanyak mengingat mati bukan berdasarkan hadis ini, tapi berdasarkan hadis yang lain yang sahih. Banyak hadis yang sahih tentang mengingat kematian. Demikian juga kita memperbanyak baca Quran bukan karena hadis ini, tetapi karena hadis yang lain yang sahih banyak sekali menunjukkan bahwa baca Quran ini menyebabkan hati kita jadi hidup atau memperbaiki kondisi rohani kita. Saya tampilkan hadis yang sahih tentang mengingat kematian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Apa maksudnya? Al-mauti, yaitu kematian. Karena kalau sudah mati, kelezatan dunia ini sudah tidak terasa lagi. Orang mati dikasih minuman manis, tidak terasa manis, sudah tidak ada rasanya lagi pada lidahnya. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzatil maut." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Kenapa disuruh banyak mengingat mati? Rasulullah mengungkapkan fungsinya. Fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhayqin atau dhiqin minal 'aishi. Tidaklah seseorang ingat mati ketika hidupnya susah illa wasa'ahu alaih, kecuali Allah akan membuat dia jadi terasa longgar. Orang sedang susah, kalau teringat mati jadi longgar kesusahannya. Kenapa? Karena hidup ini kan sementara. Susah mengingat mati, jadi ingat, oh susah saya sementara.
Kalau saya mati, susahnya juga sudah hilang. Wala dzakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alaih. Kalau seseorang ingat mati pada saat longgar, pada saat hartanya banyak, maka itu menyebabkan dia terasa sempit. Duitnya banyak, teringat mati, sama aja duit banyak tapi saya tinggal mati, akhirnya tidak ada gunanya juga. Maka mengingat mati ini baik dalam semua kondisi. Kondisi lagi susah jadi longgar, kondisi lagi longgar jadi terbatas, sehingga kita tidak berbuat semau gue, tetapi tidak berfoya-foya dalam kehidupan dunia, tetapi tetap mengatur diri dengan aturan Islam. Ini fungsi dari mengingat kematian. Adapun tilawah Al-Quran menyebabkan bagusnya hati. Ini memang Al-Quran itu fungsinya adalah makanan bagi hati. Zikir fungsinya adalah makanan bagi hati, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Salah satunya Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan zikir bagi manusia itu seperti air bagi ikan. Ikan tidak diberi air, mati. Manusia tidak zikir, mati. Yang mati bukan badannya, tapi hatinya. Nah, maka hati kita supaya hidup terus itu perlu makanan. Makanannya adalah zikir. Zikir paling utama adalah tilawah Quran. Karena itu maksud hadis ini, kesimpulannya, jangan absen dari baca Quran setiap hari. Ikan setiap hari harus berada di air. Satu hari saja tidak dikasih air pasti mati. Nggak ada ikan yang tidak dikasih air satu hari kemudian masih hidup, nggak ada. Pasti mati dia, karena dia hidupnya dengan air. Nah, hati kita juga begitu. Kalau pengen hati kita itu hidup, bersinar, hatinya bersih, hatinya bagus, hatinya bisa menerima hidayah, itu perlu dikasih makanan setiap hari baca Quran. Maka hadis-hadis yang akan kita baca setelahnya itu nanti akan menguatkan makna ini, bahwasanya kita harus baca Quran setiap hari. Apa Allah menyebut Al-Quran dalam Al-Quran? Allah menyebut Al-Quran sebagai roh pada surah apa? Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Wa kadzalika, seperti itulah, auhayna, kami memberikan wahyu, ilaika, kepada engkau wahai Nabi, ruhan, ruh. Jadi Quran itu disebut oleh Allah ruh. Ruh itu kan penyebab kehidupan. Manusia enggak punya roh, mati. Karena manusia ini terbagi dua, ada rohani, ada jasmani. Jasmaninya hanya hidup kalau rohaninya atau rohnya masih ada. Nah, maka Quran disebut ruh itu karena penyebab hidupnya rohani kita adalah Quran. Ada orang muslim gak pernah baca Quran, pasti beda dengan orang muslim yang tiap hari baca Quran. Keimanannya berbeda, kondisi hatinya berbeda, hidayah yang dia dapat dari Allah berbeda, semuanya serba berbeda. Karena itu kita pilih yang mana terserah. Pilih hatinya mati atau hatinya kosong, atau hati kita hidup dan sehat. Nah, kalau pengen hatinya hidup dan sehat, baca Quran setiap hari. Kita lanjutkan hadis berikutnya, al-haditsul 20, hadis yang ke-20. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna, sesungguhnya, likulli syai'in, untuk segala sesuatu, syarafan, ada kemuliaan, yatabahawna bihi, yang para manusia itu berbangga-bangga dengan kemuliaan tersebut. Wa inna, dan sesungguhnya, baha'a ummati, keindahan umatku, wa syarafaha, dan kemuliaan umatku, itu adalah Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitab Hilyatul Awliya. Di dalam sanadnya ada gurunya Abu Nu'aim, namanya Abu Bahar Muhammad bin Hasan. Kata Imam Turqani, dia adalah seorang kadzdzab, seorang tukang dusta. Maka berarti kesimpulannya hadis ini derajatnya adalah maudhu' atau hadis palsu. Karena itu hati-hati, jangan mengatakan hadis 20 ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis palsu. Karena perawinya seorang kadzdzab, seorang tukang dusta. Di sini tertulis inna likulli syai'in syarafan. Ini mestinya inna likulli ummatin syarafan kalau melihat kondisi kalimatnya.
Tapi saya nukil dari kitabnya seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin ada salah cetak, ya bisa aja. Karena saya nukilnya dari Maktabah Syamilah, dari kitabnya Abu Nu'aim, tertulisnya itu likulli syai'. Mestinya kalimatnya yang pas adalah sesungguhnya setiap umat memiliki kemuliaan yang umat itu berbangga-bangga dengannya, dan sesungguhnya kemuliaan umatku dan keindahan umatku dan kemuliaannya adalah Al-Qur'an. Hadis ini palsu, selesai. Tetapi apakah isinya benar atau tidak? Apakah benar bahwasanya Quran adalah kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad SAW? Saya katakan isinya 100% benar. Kenapa? Sesuai dengan kalam Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Lihat surah Az-Zukhruf ayat 44. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran itu ladzikrul laka, sungguh kemuliaan bagi engkau, wa liqaumika, dan juga kemuliaan untuk kaummu, untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sawfa tus'alun, dan kalian akan ditanya bagaimana sikap kalian terhadap Al-Quran itu. Jadi Quran ini merupakan kunci kemuliaan bagi umat Islam. Apakah kita pengen mulia? Kalau pengen mulia di hadapan Allah, kuncinya adalah kita harus interaksi dengan Quran. Orang baca Quran satu hurufnya pahalanya berapa? 10. Nah, kalau ada orang baca Quran setiap hari, kan pahalanya jadi banyak, jadi mulia. Ada orang hafal Quran 30 juz, mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan Nabi. Nabi mengatakan yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qurannya. Nah, dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan oleh Allah. Nanti di akhirat dikasih mahkota kemuliaan, dikasih baju kemuliaan, tajul karamah, hullatul karamah. Nah, ini berarti adalah Quran adalah sarana untuk mendapatkan kemuliaan, kemuliaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kemuliaan fata morgana yang didapatkan dari ahli dunia, bukan. Nah, maka isi hadis ini benar bahwasanya keindahan umat Nabi Muhammad SAW dan kemuliaannya adalah terletak pada Al-Quran. Kata-kata ini, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik, pada surat Az-Zukhruf ayat 44, ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama tadi, ladzikrun, sungguh merupakan kemuliaan. Ada tafsiran yang kedua, wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran itu ladzikrul laka, sungguh peringatan bagi kamu, wa liqaumika, dan bagi kaummu. Maka zikr ini bisa diartikan sebagai kemuliaan. Memang betul Al-Quran menyebabkan orang mulia. Demikian juga bisa diterjemahkan zikrun itu peringatan, sebagaimana ayat-ayat yang lain. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, hadza zikr, pada surah Al-Anbiya, surah Shad ayat 49. Hadza zikr wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab. Hadza zikr, ini adalah peringatan. Nah, maka Al-Quran nama lainnya adalah Az-Zikr, peringatan. Memang isinya peringatan-peringatan dalam Quran ini. Nabi disuruh mengingatkan umat manusia dengan Al-Quran. Jadi bahan untuk mengingatkan itu Al-Quran. Khotib naik mimbar, jangan bahannya Quran untuk menyampaikan ceramah, bahannya adalah Al-Quran. Karena khotib ini tugasnya untuk mengingatkan manusia supaya tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahan untuk mengingatkan apa? Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya dalam Al-Quran. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Surah Qaf ayat 45. Fadzakir, maka berilah peringatan, bil Qur'an, dengan Al-Quran. Kepada siapa? May yakhafu wa'id, kepada siapapun yang takut kepada ancaman saya, yaitu ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang khatib tidak perlu bingung, wah ceramah apa ini? Udah, Quran itu semuanya dari awal sampai akhir itu bahan ceramah. Khutbah Jumat bingung temanya apa? Lah, apakah Qurannya sudah disampaikan semuanya kok bingung? Enggak perlu bingung. Urutkan saja, yang belum disampaikan mana? Diurutkan dari awal sampai akhir. Atau kalau Al-Quran isinya karena mirip-mirip sehingga mungkin bosan untuk mencari temanya, bingung karena mirip-mirip, ambil misalnya hadis
kitab Riyadhus Shalihin itu kan dari awal sampai akhir kan babnya berubah-ubah, maksudnya berganti-ganti. Setelah membahas tobat, kemudian membahas muraqabah, membahas takwa, membahas sabar. Ya udah itu saja sebagai bahan untuk ceramah, tidak perlu bingung. Maka kata guru saya Syekh Murabi dari Suriah, beliau mengatakan jadikanlah Riyadhus Shalihin sebagai bahan khutbah, kata beliau. Setiap khutbah ngambil satu bab atau ngambil satu hadis sampaikan. Kalau ngambil satu bab ya berarti cepat habis nanti. Kalau ngambil satu hadis, nah berarti jumlah ceramahnya sesuai dengan jumlah hadis yang ada dalam Riyadhus Shalihin. Maka seorang khatib Jumat nggak perlu bingung untuk mencari tema. Dalam hadis-hadis Nabi itu semuanya adalah bahan-bahan untuk mengingatkan manusia. Demikian juga dalam Al-Quran semuanya adalah peringatan untuk manusia. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-haditsul hadi wal ishrun, hadis 21. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu, Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, berilah saya wasiat, wasiati saya. Qala, beliau mengatakan, usika, aku mewasiati Anda bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wasiatnya adalah takwa? Fa innahu, karena sesungguhnya takwa itu adalah ra'sul amri, pokok segala urusan, ya, pokoknya urusan kullihi, seluruhnya. Qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, zidni, wahai Rasulullah, tambahkan lagi wasiat kepada saya. Qala, beliau mengatakan, alaika, selalulah kamu bitilawatil Quran, membaca Al-Quran, wa dzikrillah, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya hal itu, yaitu baca Quran dan zikir, nurul laka, menjadi sinar bagi engkau, fil ardi, di bumi, wa dzukhrul laka, dan menjadi simpanan bagi engkau, fis sama, di langit sana. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, berarti hadis ini sahih karena Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam kitab sahihnya dalam satu hadis yang panjang, tapi ini hanya ringkasan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran diperintahkan oleh Nabi supaya alaika, supaya dilakukan secara kontinu. Alaika itu bukan perintah untuk membaca, tapi perintah untuk selalu membaca. Alaika dalam bahasa Arab itu artinya ilzam, lazimi. Lazimi itu artinya selalu, terus menerus. Maka kalau kita tidak setiap hari buka Quran, kita belum melakukan perintah Nabi ini. Kita hanya disebut melakukan perintah Nabi ini kalau kita baca Qurannya setiap hari. Nah, karena itu tolong, baca Quran itu dijadikan aktivitas harian, sebagaimana makan jadi aktivitas harian, minum jadi aktivitas harian, mandi jadi aktivitas harian. Badan rasanya nggak enak, lengket kalau nggak mandi. Setiap hari wajib mandi. Nah, hati kita mestinya juga begitu. Hati itu terasa nggak enak, terasa gersang, terasa tidak basah kalau tidak dikasih gelontoran bacaan Quran. Harus baca Quran. Jadikanlah aktivitas baca Quran aktivitas yang dilakukan setiap hari. Berdasarkan hadis ini, alaika, selalulah kamu bitilawatil Quran, baca Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semestinya jadi pembeda antara orang yang ngaji sama yang nggak ngaji. Kalau orang yang nggak ngaji tidak baca Quran setiap hari, wajar, mereka nggak paham. Lah kita ini ngaji setiap hari. Kalau kondisi kita sama dengan mereka yang nggak ngaji, apa gunanya ngaji? Wes rasa ngaji sisan, podo wae rane hasile. Nah, maka harus berbeda dengan orang yang tidak ngaji. Hadirnya kita di pengajian ini harus menyebabkan kita beda dengan mereka. Sebagaimana wasiat dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan liyam baghi lihamilil Quran ay yakuna ma'rufan binaharihi idzin nasu yafudun, dan seterusnya itu. Kata Ibnu Mas'ud, sepantasnya orang yang punya Quran, maksudnya hafal Quran, untuk dikenal berbeda daripada orang-orang yang biasanya. Yang lain-lain pada senang ketawa, pada guyon-guyon dan sebagainya. Nah, dia berzikir kepada Allah, dia mengulangi murojaah Qurannya. Harus berbeda begitu. Yang lain-lainnya pada tidur malam hari, dia bangun untuk sholat tahajud, harus ada bedanya. Jadi kesimpulannya, orang ngaji harus berbeda dengan orang yang tidak ngaji. Kalau tidak ada bedanya, tidak ada gunanya kita datang ke pengajian ini, nggak ada fungsinya, tidak ada efeknya untuk kondisi kita pribadi. Maka pernah Imam Ahmad itu didatangi oleh salah satu talibul ilm, pencari ilmu. Kemudian karena waktu itu sudah malam, akhirnya dia
bermalam di rumahnya Imam Ahmad. Karena dia bermalam di rumahnya Imam Ahmad, oleh Imam Ahmad disiapi air untuk berwudu supaya dia nanti malam sholat tahajud. Ternyata ketika subuh air ini masih utuh, tidak berkurang. Maka Imam Ahmad mengatakan, ya ajaban, ya, sungguh aneh, sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan. Kenapa mengherankan? Seorang thalibul ilm mencari ilmu agama tapi tidak salat tahajud, aneh. Orang ngaji tidak salat tahajud, aneh. Orang ngaji tidak baca Quran setiap hari, aneh. Udah. Maka jangan jadi orang aneh, jadi orang normal saja. Setiap hari ngaji, setiap hari baca Quran. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan faedah dari setiap hari tilawah Quran dan zikir kepada Allah. Faedahnya dua. Yang pertama, nurul laka fil ardi, menjadi sinar bagimu di bumi. Sinar yang dimaksud di sini adalah sinar ma'nawi, sinar yang tidak tampak, yaitu sinar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sinar lampu gini. Bukan berarti kalau kita baca Quran maka akan keluar sinar dari tubuh kita. Ya enggak ada lampu, enggak ada sinar dari tubuh kita. Tapi hati kita akan disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud sinar, ya. Jadi sinar ma'nawi, sinar yang tidak tampak, sinar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fungsi yang kedua adalah dzukhrul laka fis sama, sebagai simpanan bagi kamu di langit. Ini saya belum mendapatkan penjelasan dari para ulama apa maksudnya simpanan bagi kamu di langit, itu saya enggak paham. Tapi yang zahir wallahu alam maksudnya adalah pahala bagi kamu. Dzukhrun, ya, simpanan, karena Allah itu menyimpankan pahala untuk kita. Nah, disebut di langit karena memang surga atau jannah itu di langit, di atas. Sebagaimana ketika Isra Mi'raj, Nabi naik ke langit, beliau kemudian dibawa keliling oleh malaikat Jibril untuk melihat-lihat jannah. Nah, berarti jannah itu di mana? Fis sama, di langit, ya, di atas langit. Wallahu a'lam bis-shawab. Tapi ada hadis yang lafalnya berbeda tetapi maknanya hampir sama. Mari kita lihat maknanya yang berbeda. Nah, lafalnya yang berbeda tapi maknanya mirip. Usika bitaqwallahi ta'ala, aku wasiati kamu untuk takwa kepada Allah. Fa innahu ra'su kulli syai', karena dia itu adalah pokoknya segala sesuatu. Ini sama, ya. Wa 'alaika bil jihad, selalulah melakukan jihad. Fa innahu rahbaniyatul Islam, karena jihad adalah kerahiban yang diajarkan Islam. Wa 'alaika bi dzikrillah ta'ala, selalulah zikir kepada Allah Ta'ala. Wa tilawatil Quran, dan selalu tilawah Al-Quran. Fa innahu rauhuka fis sama, karena hal itu menjadi istirahatmu di langit. Wa dzikruka, dan pujian bagi kamu fil ardi, di bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, derajatnya hasan. Nah, kalau hadis yang kita baca tadi bukan diriwayatkan dari Abu Sa'id tapi dari Abu Dzar. Isinya adalah bahwasanya Al-Qur'an itu sinar bagi kamu di bumi dan simpanan bagi kamu di langit. Nah, kalau hadisnya Abu Sa'id tadi kalimatnya adalah fa innahu rauhuka fis sama, menyebabkan istirahatmu di langit. Wa dzikruka fil ardi, dan pujian bagi kamu di bumi. Berbeda, ya, tetapi mirip. Maka menyebabkan kalau orang itu sering baca Quran, dia akan banyak dipuji manusia. Oh, ini ahli tilawah, ini orang baik. Karena setiap kali saya melewati warungnya, ketika dia jaga warung selalu buka mushaf Quran ketika menunggu pembeli. Nah, akan muncul pujian yang banyak. Bukan berarti kita disuruh baca Quran supaya dipuji orang, bukan. Tapi ini maksudnya adalah efeknya. Efeknya adalah orang banyak memuji kita. Bukan untuk mencari pujian, bukan. Tapi efeknya adalah kita jadi dipuji orang. Nah, di dunia ini kalau orang sudah sering dipuji oleh manusia dengan kebaikan, itu tanda-tanda Allah ridho. Kalau orang sering dibicarakan buruknya, itu tanda-tanda Allah tidak ridho sama dia. Jadi ridhonya Allah itu kadang-kadang dimunculkan dengan banyaknya pujian kepada orang itu. Misalnya para ulama 4 mazhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, semua orang memuji. Kalau menyebut namanya didoakan rahimahullah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang kayak gini ini tanda-tanda Allah meridhai mereka.
Bahkan sebagian ulama, kalau tidak salah Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya pujian manusia umat Islam seluruh dunia ini kepada ulama 4 mazhab ini, pendiri 4 mazhab ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang pasti masuk surga. Sudah bisa dipastikan masuk surga, meskipun tidak ada dalil yang tegas mengatakan Abu Hanifah pasti masuk surga. Tapi ini tanda-tanda. Kenapa? Karena semua orang memujinya, semua orang mendoakan rahimahullah dan seterusnya. Maka ini menunjukkan bahwa Allah ridha kepada mereka. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Karena itu siapa yang ingin mendapatkan sinar di bumi, sinar hidayah, dan dipuji oleh banyak manusia, bukan kita mencari pujian, bukan, tapi efeknya adalah seperti itu, dan pengen mendapatkan pahala yang disimpankan di dalam surga, sehingga dia istirahat nanti dalam surga, tenang, nyaman, maka hendaklah dia memperbanyak baca Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita dibiasakan, kalau tidak dipakai bicara, maka dipakai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nganggur, karena kalau mulut itu biasa nganggur, kalau tidak digunakan untuk zikir, pasti setan yang masuk, digunakan untuk nyanyi dan sebagainya. Sebagaimana kata para ulama, nafsuka illam tushghilhu bil birri syaghalatka bisyarri. Dirimu ini kalau tidak kamu sibukkan dengan kebaikan, pasti akan disibukkan dengan keburukan. Pikiran tidak dipakai untuk mikir yang baik, pasti yang masuk pikiran buruk. Hati tidak merenung yang baik, akan merenung yang buruk. Mulut tidak digunakan untuk yang baik, akan keluar yang buruk. Selalu begitu, karena setan tidak akan pernah rela melihat manusia dalam kondisi baik. Nah, ini adalah kuncinya supaya kita selalu baik, gunakan dalam kebaikan, maka setan tidak akan bisa ada kesempatan untuk masuk pada diri kita. Hadis berikutnya al-haditsus tsani wal 20, hadis yang ke-22. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun, dan tidaklah kumpul suatu kaum, fi baitin min buyutillah, di dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid. Untuk apa? Yatluna kitaballah, membaca kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mentadarusi Al-Qur'an di antara mereka. Illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan meliputi mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan menyelimuti mereka para malaikat, atau mengerumuni mereka para malaikat. Wa dzakarahumullah, dan Allah menyebut-nyebut mereka, maksudnya memuji-muji mereka, fi man indah, di hadapan malaikat-malaikat yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menghasung kita untuk melakukan apa? Yatadarasunahu bainahum, tadarus Al-Qur'an. Dan ingat, dalam hadis ini tidak ada kata-kata Ramadan. Maka tadarus itu tidak hanya di bulan Ramadan. Karena itu saya berpesan kepada saya pribadi, juga kepada semua yang mendengar suara ini, adakan tadarus di luar bulan Ramadan sebagaimana kita mampu mengadakan tadarus di bulan Ramadan. Bedanya kalau di bulan Ramadan setiap malam semestinya tadarusnya itu. Kalau di luar Ramadan, supaya bisa istiqamah, tidak harus setiap hari. Misalnya setiap pekan 1 kali tadarus, sesuatu yang bagus seperti ini. Wah, saya nggak punya teman untuk tadarus, bisa tadarus bersama keluarga, bapaknya, ibunya, anaknya, itu kan manusia semuanya, kan bisa tadarus kan itu kan. Dulu pernah saya ngadakan tadarus keluarga ketika belum menikah. Saya ajak kakak saya, adik-adik saya pada bulan Ramadan, mari kita tadarusan. Nah, sekarang setelah menikah sudah pisah dengan keluarga yang pertama, tapi muncul keluarga yang kedua. Nah, ini bisa diterapkan pada keluarga yang baru ini. Jadi tadarus itu bisa dilakukan oleh siapapun juga umat Islam, asalkan mau. Ada yang tadarus setiap malam, bagus itu, ya. Tidak hanya bulan Ramadan, setiap malam di Masjid At-Taqwa di Solo. Nah, itu saya dapati bapak-bapak yang sudah agak tua, mereka ba'da maghrib sampai isya tidak pulang. Saya tanya, ini ada apa Pak? Ini tadarus. Apakah setiap malam atau malam tertentu? Katanya setiap malam. Insya Allah, ini bagus. Tapi kalau kita tidak bisa setiap malam, minimal 1 pekan sekali. Ini sudah bagus. Yang penting istiqamah.
Dilakukan tidak hanya pada bulan Ramadan, karena di sini nggak ada kata-kata Ramadan. Tadarus Ramadan itu dalilnya adalah hadis yang lain, yaitu Rasulullah tadarus sama Jibril pada bulan Ramadan setiap malam, itu tadarus Ramadan. Tapi ini hadis umum, tadarus untuk kapan saja, tidak harus di bulan Ramadan, tidak hanya di bulan Ramadan. Maka jangan tadarusnya hanya di bulan Ramadan, adakan selain bulan Ramadan. Yang saya dengar di Masjid Darussalam ini sudah ada tadarus di luar Ramadan setiap pekan, maka siapa yang belum ikut silahkan ikut, yang sudah ikut dilanjutkan sampai hari kiamat. Apa fadilah tadarus? Di sini Nabi menyebutkan nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan. Turunnya sakinah, ketenangan ini menurut para ulama tidak hanya ketika orang melakukan tadarus, tetapi juga ketika dia baca Quran sendiri. Kalau tadarus kan harus 2 orang atau lebih, itu namanya tadarus. Tadarus itu satu membaca, satunya mendengarkan, itu namanya tadarus. Gantian, nah, itu tadarus. Tapi kalau satu orang sendiri membaca, itu bukan tadarus, itu namanya qiraah atau tilawah. Nah, orang sendiri baca Quran itu juga mendapatkan fadilah ini. Nazalat alaihimus sakinah. Sakinah turun kepadanya. Buktinya hadis tentang sahabat Nabi Abu Usaid namanya, dia malam-malam membaca surah Al-Kahfi. Dalam riwayat yang lain membaca surah Al-Baqarah. Tiba-tiba ada seperti awan gitu datang. Nah, kemudian mendekat. Nah, kemudian setelah itu dia ceritakan pagi harinya kepada Nabi SAW. Saya tadi malam baca Quran, tiba-tiba ada seperti awan mendekat. Apa kata Nabi? Tilkas sakinah. Itu adalah ketenangan. Tanazzalat lil Quran, yang turun gara-gara Quran kamu baca. Nah, maka Nabi berpesan, Iqra ya ibn Hudzair, bacalah terus, jangan berhenti membaca. Karena selalu ketenangan ini akan datang selama masih membaca. Kalau sudah tidak membaca, ya sudah, berarti fadilah ini sudah putus. Demikian juga ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haffathumul malaikah. Malaikat mengerumuni. Malaikat apa yang mengerumuni ini? Ini disebut malaikat sayyahin. Malaikat yang sukanya keliling-keliling. Keliling-keliling untuk mencari di mana ada orang yang lagi zikir atau lagi baca Quran atau lagi kajian seperti ini. Begitu mereka sudah ketemu orang-orang yang kumpul untuk zikir seperti ini, maka mereka langsung panggil teman-temannya. Ta'alau, ya. Halumu, mari. Ini yang kalian cari sudah ketemu. Nah, akhirnya teman-temannya pada datang. Karena semuanya datang jadi berkerumun. Maka sekarang ini di atas kita ini ada malaikat yang berkerumun. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang sahih ini. Kerumun sampai menumpuk undung sampai di langit sana. Hanya tidak terlihat. Kalau kita terlihat pasti kita akan senang ngaji terus setiap hari. Karena senangnya dengan melihat kondisi indah malaikat mengerumuni kita. Tapi ini harus kita yakini betul-betul ada, karena merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat suka kalau ada orang tadarus Quran. Kenapa? Malaikat senang kalau ada tadarusan ikut nimbrung di situ. Kenapa? Karena malaikat tidak dimuliakan oleh Allah dengan ibadah membaca Quran. Sehingga kalau ada orang yang baca Quran, malaikat pengen mendapatkan kebaikannya juga, maka nimbrung datang ke sana. Dalam hadis yang sahih Rasulullah menyebutkan tentang orang yang salat tahajud. Bangun malam salat tahajud, baca Quran. Malaikat berada di depan orang salat ini, buka mulutnya supaya bacaan Qurannya masuk pada mulutnya malaikat ini. Nah, kenapa itu? Dijelaskan oleh para ulama, karena malaikat tidak diberi kemuliaan oleh Allah ibadah baca Quran. Maka mereka senang dengan orang yang baca Quran. Kalau ada orang baca Quran dalam sholat, malaikat datang. Bacaan Qurannya dimasukkan di dalam mulutnya malaikat ini. Ini hadis yang sahih, bukan perkataan saya. Ini perkara yang gaib yang kita tidak pernah melihat. Tapi Nabi SAW yang mengucapkannya. Beliau mengatakan, "Idza qama ar-rajul yatawadda." Apabila seseorang itu bangun berdiri, berwudu, lailan aw nahara. Nah, tidak hanya malam ya, malam maupun siang sama saja. Fa ahsanal wudu, lalu wudunya dengan bagus. Wastanna, kemudian gosok gigi, karena habis bangun tidur gosok gigi. Tsumma qama fa shalla, lalu berdiri salat. Atau fabihil malaku wadana minhu, malaikat pun mengelilingi dia dan mendekat kepadanya. Hatta yad'afahu ala fihi, lalu malaikat meletakkan mulutnya di atas mulutnya atau di depan mulutnya orang yang baca Quran tadi. Fama yaqra'u illa fi fihi, maka orang ini tidak baca Quran kecuali masuk pada mulutnya malaikat. Wa idza lam yastanna,
Tetapi kalau bangun tidur dia tidak sikat gigi dulu, tidak menggosok gigi dulu, atau fabihi wala yad'u fahu ala fihi. Malaikat hanya mengelilingi, tetapi malaikat tidak mau meletakkan mulutnya di depan mulut dia, karena baunya nggak enak. Nah, maka bangun tidur harus sikat gigi dulu sebelum sholat. Kalau kita tidak sikat gigi dulu sebelum sholat, kasihan malaikat ini. Sebenarnya dia pengen makan bacaan Quran kita, tapi gara-gara apa pera enak, malaikat ora seneng. Jadi ternyata malaikat itu punya hidung juga, Pak. Karena bau yang tidak enak itu tercium oleh apa? Hidung. Nah, maka dari sini kita tahu bahwa malaikat punya hidung juga. Nah, hidungnya kayak bagaimana nggak ngerti. Yang penting dia punya apa? Alat untuk mencium bau yang tidak enak atau bau yang enak. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Nasr di dalam kitab As-Shalah. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tahu fadilah-fadilah seperti ini, kita pasti akan rajin setiap hari baca Quran. Kita pasti akan semangat untuk mengadakan tadarus Al-Quran. Anda punya masjid, nah masjid ini takmirnya adalah Anda, misalnya lakukan di situ, adakan di situ tadarus Al-Quran. Sampaikan hadis ini, fadilahnya, sehingga para jemaah semangat. Kumpul setiap pekan sekali di masjid tadarus Quran. Pasti semangat kalau tahu fadilahnya. Tadarus nggak usah banyak-banyak kelompoknya, paling satu kelompok 4 maksimal. Kenapa? Karena kalau kelompoknya terlalu banyak, itu nanti satu membaca, yang lain lama, gilirannya jadi malas, akhirnya ngantuk. Kalau hanya 4 orang, cepat segera ganti. Nah, maka ini insya Allah tidak menyebabkan ngantuk. Ya 4 atau 3 atau 2 orang, yang penting ada satu yang paham baca Quran yang benar, sehingga nanti kalau ada yang salah ada yang mengingatkan. Nah, ini sesuatu yang baik. Jadi jangan sampai satu kelompok semuanya bacaan Qurannya elek kabeh, jangan begitu. Harus ada yang paham bagaimana baca Quran yang benar, sehingga kalau ada yang salah ada yang bisa mengingatkan. Ini satu fadilah yang besar disebutkan oleh Nabi SAW tentang tadarus Al-Quran. Dalam hadis ini disebutkan, tidaklah suatu kaum berkumpul pada rumah Allah untuk tadarus. Bagaimana kalau tadarusnya tidak di rumah Allah, tidak di masjid, tapi di rumah-rumah masing-masing, yaitu kelilingan, kadang di rumah ini, kadang di rumah fulan, kadang di rumah fulan, supaya mengakrabkan antar teman. Apakah juga mendapatkan fadilah ini? Dapat juga fadilah ini. Jadi tidak harus tadarus di masjid, meskipun di sini Nabi mengatakan fi baitin min buyutillah, tadarusnya dilakukan di masjid, tapi tidak harus di masjid. Kenapa? Nah, para ulama mengatakan ini karena adalah kharaja makhrajal ghalib. Munculnya kalimat di masjid itu adalah makhrajal ghalib, karena biasanya dilakukan tadarus itu di masjid. Jadi karena tadarus biasanya dilakukan di masjid, Nabi mengatakan siapa yang kumpul di masjid untuk tadarus, maka fadilah begini. Tapi tidak harus di masjid, dimanapun juga. Ini penjelasan para ulama, bukan penjelasan saya ya. Kalau saya bukan ulama, saya tidak berhak ngarang-ngarang penjelasan seperti ini. Tapi ini penjelasan para ulama rahimahumullah ta'ala. Sehingga tadarus tidak harus di masjid, boleh kelilingan di rumah-rumah, gak ada masalah. Di masjid insya Allah bagus, karena ini masjid adalah tempat yang paling mulia. Tapi seandainya tidak di masjid, tetap fadilah ini kita dapatkan. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 23. Al-haditsu tsalits wal 'ishrun. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum, sesungguhnya kalian, la tarji'un, kalian tidak akan pulang atau kembali ilallahi, kepada Allah Ta'ala, bi syai'in, dengan sesuatu, yaitu sesuatu amalan atau sesuatu pahala, afdala, yang lebih utama, mimma kharaja minhu, dari apa yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala, ya'nil Quran, maksudnya Al-Quran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dan dia mengatakan sahih sanadnya. Saya jujur bahwasanya para ulama berselisih pendapat tentang derajat hadisnya. Mukhtalafun fi, diperselisihkan. Ada yang mendhaifkan. Kenapa didhaifkan? Karena hadisnya mursal atau munqati', yaitu sanadnya terputus sehingga dhaif. Tetapi minimal ada yang mensahihkan, yaitu Al-Imam Al-Hakim. Nah, kita taklid kepada Imam Hakim, gak ada masalah. Dan anggaplah hadis ini dhaif, anggaplah. Tetapi para ulama sepakat bahwasanya tilawah Quran adalah zikir yang paling utama, sehingga makna hadis ini kuat ya.
kalian tidak akan kembali kepada Allah membawa pahala atau amalan yang lebih utama daripada amalan membaca Al-Quran. Sesuatu yang keluar dari Allah yaitu Al-Quran. Karena Quran ini adalah kalam Allah, sehingga munculnya dari Allah, keluar dari Allah. Karena itu para ulama ketika menyebutkan tentang Quran, mereka mengatakan minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu minhu bada'a, munculnya, mulainya dari Allah. Karena itu merupakan kalam Allah subhanahu wa ta'ala, maka munculnya dari Allah. Wa ilaihi ya'ud, dan Quran akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya Quran akan kembali kepada Allah? Maksudnya nanti di akhir zaman Quran ini akan dicabut dari atas muka bumi. Tidak ada lagi orang yang baca Quran. Hati-hati manusia yang punya Quran tiba-tiba diambil Qurannya. Udah nggak ada Quran lagi. Mushaf Al-Quran sudah nggak ada, ataupun kalau ada tidak ada yang bisa membaca. Nanti di akhir zaman, okay? Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Nah, maka itulah yang dimaksud Quran akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Quran kembali kepada Allah, dicabut dari muka bumi, maka hendaklah kita rajin-rajin baca Quran. Karena kalau sudah dicabut oleh Allah, mulut kita sudah nggak bisa lagi baca Quran. Mata kita sudah tidak bisa lagi paham bagaimana cara membaca Quran ini. Itu nanti di akhir zaman, okay? Nah, sekarang alhamdulillah masih banyak orang yang bisa baca Quran, maka ini kesempatan yang sangat baik untuk kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Karena itu isi hadis ini anggaplah dhaif, isinya benar. Kalau kita mengikuti ulama yang mensahihkannya, nggak ada masalah. Karena boleh orang yang tidak ulama taklid kepada ulama. Ulama mengatakan sahih, ya kita ikuti mengatakan sahih, nggak ada masalah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Quran ada satu ayat yang isinya mirip dengan hadis ini, yaitu kalam Allah pada surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. Utlu, bacalah ma uhiya, apa yang telah diwahyukan ilaika kepada engkau minal kitabi, dari Alkitab yaitu Al-Quran. Jadi Nabi diperintahkan untuk baca Quran. Utlu ini ada dua makna. Makna pertama bacalah, makna kedua ikutilah. Jadi kewajiban kita terhadap Quran dua. Satu, disuruh membaca. Dua, disuruh mengikuti isinya. Jadi tidak boleh hanya baca Quran tetapi kita tidak mau mengamalkan isinya, nggak boleh. Mengamalkannya wajib, mengikutinya wajib. Kemudian di akhir ayat ini Allah mengatakan waladzikrullahi akbar, dan sungguh zikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu adalah akbar, sesuatu yang paling besar. Jadi paling besar dari segala sesuatu yang lain itu adalah zikir. Nah, sementara zikir itu paling utama menurut kesepakatan ulama adalah tilawah Quran. Karena itu ayat ini semakna dengan hadis tadi yang mengatakan sesungguhnya kalian tidak bakal kembali kepada Allah membawa sesuatu yang lebih utama daripada amalan Al-Quran, yaitu kita membaca Al-Quran. Karena itu perbanyaklah baca Quran, pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang pengen pahala banyak, gampang, ambil Quran, baca. Sekali duduk dia baca satu halaman, dua halaman, pahala sudah sangat banyak sekali. Satu hurufnya 10, tinggal diping saja, dikalikan aja. Satu halaman itu sudah berapa huruf itu? Dikalikan 10 udah. Nah, sudah banyak sekali, sudah kesal sendiri, sudah lelah sendiri kita menghitungnya. Nah, maka itu cara untuk dapat pahala yang banyak sangat gampang sekali. Karena itu Rasulullah pernah bersabda, surga itu sangat dekat kepada setiap kita, lebih dekat daripada serampat sandalnya sendiri. Jadi untuk masuk surga itu gampang gitu loh maksudnya. Ambil Quran, baca Quran, mati ketika baca Quran, langsung masuk surga udah. Pahalanya banyak. Hadisnya Nabi saya sampaikan di sini lafalnya. Beliau mengatakan al-jannatu, surga itu aqrabu ila ahdikum, lebih dekat kepada masing-masing kalian min syiraki na'lih, daripada serampat sandalnya. Ini hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari, riwayat Imam Bukhari.
Jadi kalau mau masuk surga caranya gimana? Gampang. Sebagaimana gampangnya kita untuk memegang serampat sandal kita. Karena serampat sandal kita nempel dengan kaki kita. Untuk dipegang gampang, sudah nempel. Nah, untuk masuk dalam surga gampangnya lebih gampang daripada ngambil serampat sandal tadi. Tapi ingat, wan naru mithlu dzalik. Neraka pun juga semisal itu. Sangat mudahnya orang masuk neraka. Bohong masuk neraka, sombong masuk neraka, kumede, kayak merasa gede padahal sebenarnya nggak gede, itu masuk neraka. Karena itu ada hadis yang sangat bagus sekali saya baca pagi hari ini. Ini saya ingin sampaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bicara tentang bahaya sombong. Man faraqa ar-ruhu jasadah. Barang siapa yang rohnya meninggalkan jasadnya, maksudnya dia mati. Barang siapa yang mati, wa huwa bari'un min thalath, sementara kondisinya bebas dari 3 perkara, dakhalal jannah, pasti masuk jannah. Jadi jangan sampai 3 perkara ini ada pada tubuh kita. Kalau masih ada pada tubuh kita, sementara kita mati, kondisinya 3 perkara ini masih ada, salah satunya pada tubuh kita, pada diri kita, kita tidak masuk jannah. Tapi kalau 3 ini nggak ada, maka dijamin oleh Nabi dakhalal jannah, masuk surga. Pertama apa? 1, al-kibr, sombong. Siapa yang dalam hatinya ada kesombongan, mati tidak masuk jannah. Wad-dain, utang. Siapa yang mati masih punya utang, meskipun mungkin dia orang baik, dia ahli jannah, tapi utangnya belum dibayar, ditahan dulu sampai dibayar utangnya. Kalau sudah dibayar utangnya oleh ahli warisnya, baru dipersilahkan masuk ke dalam surga. Silahkan masuk surga. Maka Rasulullah itu pernah bersabda, inna sahibakum mahbusun bibabil jannati bidainihi, atau kama qala. Sesungguhnya sahabat kalian, waktu itu Nabi mengumpulkan satu kabilah. Beliau mengatakan, sesungguhnya sahabat kalian, yaitu dari kabilah ini ada yang mati, itu tertahan di depan pintu surga, gak bisa masuk. Kenapa? Bidainihi, gara-gara utangnya belum dilunasi. Artinya Nabi menyuruh supaya kabilahnya itu segera melunasi. Kasihan ini teman kalian sudah mati, tapi semestinya masuk surga karena dia orang baik, gara-gara utang belum selesai, belum diizinkan masuk surga. Nunggu tengok-tengok di luar pintu surga. Kan kasihan nih kawan. Meskipun dia orang baik, meskipun orangnya mati syahid, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang lain, Rasulullah mengatakan, Jibril datang kepada saya memberitahu, orang itu kalau syahid, mati syahid dalam perang, semua dosanya diampuni oleh Allah, illad dain, tetapi utangnya tidak dimaafkan. Tetap saja utangnya harus dilunasi dulu. Kalau sudah dilunasi, baru kemudian dia dimaafkan oleh Allah, dimasukkan surga. Karena itu, pertama, al-kibr, sombong, jangan sampai bercokol pada hati kita. Yang kedua, ad-dain, utang, jangan dibiasakan ngutang. Jangan jadi orang yang suka ngutang. Ngutang itu dilakukan ketika memang kita memerlukan, tapi jangan dijadikan sebagai adat. Ada tawaran barang kreditan, ikut. Ada tawaran lagi barang kreditan, ikut lagi. Padahal gak punya duit. Udah, kalau gak punya duit gak usah kredit-kredit. Perlu atau enggak barang itu? Kalau perlu, dilihat mendesak atau enggak. Jadi perlu tidak selalu dibeli, perlu mendesak, beli, silahkan mendesak. Meskipun tidak punya duit, lah mendesak, perlu sekali. Nah, tidak ada masalah. Insya Allah akan dibantu oleh Allah untuk melunasi hutangnya kalau memang dia punya niatan untuk melunasi hutang. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang punya hutang, punya niatan untuk melunasi hutangnya, Allah akan membantunya. Maka Aisyah pernah ditegur, wahai Aisyah, kenapa kamu itu kok sering utang? Nah, Aisyah sering utang karena memang perlu utang. Maka dia mengatakan, Rasulullah bersabda, siapa yang utang punya niat untuk membayar, dibantu oleh Allah. Jadi saya santai aja, dibantu oleh Allah, kata Aisyah. Yang ketiga, wal ghulul, korupsi. Siapa yang mati bebas dari 3 ini masuk jannah. Jangan sombong, mati tidak punya utang, dan tidak korupsi. Hadis riwayat Imam Turmudi, Nasai, Ibnu Majah, disahihkan Ibnu Hibban dan Hakim.
Maka kita berdoa kepada Allah untuk hati kita supaya dibersihkan oleh Allah dari segala penyakit hati, karena kesombongan penyakit hati ini menyebabkan tidak masuk surga. Demikian juga kita supaya dijaga oleh Allah tidak melakukan korupsi atau mengambil hartanya orang lain, dan kita juga berdoa kepada Allah mati utang sudah dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita bicarakan pada sore hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.